membagikan pengalaman iman masing-masing yang berkaitan dari materi pembelajaran pertemuan 1 hingga 6. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsetalia Anastasia dengan NIM 44250907 dari BSI Kalimalang. Perkenalkan, nama saya Kisya Jenggari Srianti dengan NIM 44250159 dari BSI Kalimalang. Nama saya Skio Orang dengan NIM 44251030 dari BSI Kalimalang. Perkenalkan, nama saya Sam William Abraham dengan NIM 44250553 dari BSI Kalimalang. Perkenalkan, nama saya Felix John Carlos Siburian dengan NIM 152511257 dari BSI Dewi Sartika. Perkenalkan, nama saya Samuel Devano dengan NIM 15250916 dari BSI Dewi Sartika. Materi pertama saya bawa dari fenomena agama dalam sejarah umat manusia. Teman-teman, pada video ini saya akan membahas secara singkat tentang fenomena agama dalam sejarah umat manusia. Agama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak zaman dulu, manusia selalu memiliki kepercayaan terhadap kekuatan yang lebih besar dari dirinya, yaitu Tuhan, atau sesuatu yang dianggap suci. Karena itu, agama selalu hadir dalam setiap peradaban manusia. Agama dapat dipahami sebagai usaha manusia untuk mencari makna hidup dan membangun hubungan dengan Tuhan melalui agama. Manusia mengekspresikan kepercayaannya lewat doa, ibadah, dan tindakan moral dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, agama tetap bertahan karena manusia tetap memiliki pertanyaan mendasar seperti apa tujuan hidup, mengapa kita ada, dan apa yang terjadi setelah kematian. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak sepenuhnya dapat dijawab oleh sains, sehingga agama tetap memiliki peran penting. Di Indonesia, agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu agama menjadi bagian penting dalam bidang sosial, pendidikan, dan kehidupan berbangsa. Kesimpulannya, agama adalah fenomena universal yang selalu hadir dalam sejarah umat manusia karena membantu manusia menemukan makna hidup, tujuan hidup, dan hubungan dengan Tuhan. Nah, selanjutnya kita dalam memasuki materi yang kedua, itulah fungsi agama dalam kehidupan manusia. Secara kesimpulan itu, agama berfungsi memberikan makna hidup, pedoman moral, dan dukungan emosional, serta juga memperkuatkan solidaritas sosial, meskipun juga bisa memicu konflik jika disalahpahami. Agama pada dasarnya membentuk karakter dan mendorong sikap jujur serta tanggung jawab, seperti menolak korupsi dan membayar pajak. Dalam materi pertemuan ini, saya juga ada pengalaman iman dalam materi ini, di mana saya waktu SMP saya pernah diperlakukan tidak adil di sekolah. Nah, reaksi pertama saya sebenarnya ya saya marah dan ingin membalas balik, tapi saya mencoba menahan diri dan memilih bersabar karena saya percaya bahwa iman itu mengajarkan untuk kita tetap berbuat benar meskipun juga tidak melakukan yang tidak baik. Dari pengalaman itu saya menyadari bahwa iman bukan hanya tentang apa yang saya yakini, tetapi benar-benar cara memengaruhi saya bersikap dalam situasi yang sulit. Pengalaman iman yang akan saya bawakan yaitu dari materi 3, implikasi kepercayaan kepada Allah. Kepercayaan kepada Allah dalam iman Kristen bukan hanya sekadar pengakuan di mulut, tetapi harus terlihat dalam sikap hidup sehari-hari. Percaya kepada Allah membuat hidup orang Kristen berubah menjadi lebih baik. Dan pengalaman iman saya yaitu saya memang selalu percaya dengan rencana Tuhan di hidup saya. Saat saya ingin mengerjakan sesuatu atau sedang dalam kesulitan, pasti saya mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Materi yang saya akan bawakan materi pertemuan 4 tentang teologi Kristen tentang hakikat Allah. Saya akan bagikan sedikit pengalaman saya. Jadi materi ini tuh membahas tentang hakikat dalam pandangan Kristen dengan fokus utama pada pemahaman doktrin Trinitas. Jadi dalam pengalaman saya sendiri, ketika ditanyai teman-teman saya yang Muslim mengapa kita sebagai umat Kristen memiliki 3 Tuhan, itu saya memperjelas bahwa umat Kristen itu bukan percaya kepada 3 Tuhan tapi satu Allah yang tunggal. Konsep Trinitas ini tuh
bukan tentang jumlah Tuhan yang kita sembah, melainkan tentang bagaimana Allah yang satu itu nyatakan dirinya dengan cara yang sangat kaya kepada manusia melalui 3 peran: kesetaraan dan kekalahan Allah yang menyatakan diri. Melalui pendekatan ini, saya mencoba menunjukkan bahwa meskipun pengalaman keberagaman setiap orang itu pribadi, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk memperjelas apa yang kita percaya dengan cara yang baik dan dapat dimengerti oleh sesama. Nah, selanjutnya saya akan membagikan pengalaman iman saya berdasarkan dengan materi pertemuan kelima, yaitu manusia menurut ajaran agama Kristen. Jadi sharing pengalaman iman saya waktu selama pandemi COVID-19, saya tuh melihat banyak orang mengalami kesulitan, kayak misalnya kehilangan pekerjaan, terus kekurangan uang, bahkan ada yang kesulitan mendapatkan makanan dan juga kebutuhan sehari-hari. Nah, keadaan itu membuat saya sadar bahwa semua manusia itu sama-sama membutuhkan perhatian dan juga pertolongan, tanpa memandang status ataupun latar belakang. Dari ajaran Kristen ini, saya belajar bahwa manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga setiap orang yang memiliki nilai yang berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, sebagai sesama manusia, kita harus saling peduli dan juga membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, pada waktu pandemi saat itu, saya dan beberapa orang di lingkungan gereja ikut membantu membagikan sembako, terus juga memberi dukungan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa mengasihi sesama itu tidak hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat tindakan nyata. Pandemi mengajarkan saya untuk lebih peduli, bersyukur, dan juga menghargai orang lain. Pengalaman yang akan saya bagikan itu dari materi 6, yaitu etika dan pembentukan karakter Kristiani. Pengalaman saya tentang etika dan pembentukan karakter Kristiani mengajarkan bahwa menjadi seorang Kristen bukan hanya soal mengetahui ajaran agama, tetapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Etika membantu saya memahami mana yang baik, benar, dan bertanggung jawab. Sedangkan karakter Kristiani membentuk sikap seperti jujur, sabar, rendah hati, dan peduli kepada orang lain. Melalui pengalaman tersebut, saya belajar bahwa setiap tindakan memiliki dampak bagi diri sendiri maupun orang lain. Saat menghadapi masalah, perbedaan pendapat, atau godaan untuk melakukan hal yang salah, saya berusaha mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Walaupun tidak selalu mudah, pengalaman itu membantu saya menjadi pribadi yang lebih dewasa, mampu mengendalikan diri, serta lebih menghargai sesama. Dari pengalaman itu juga, saya menyadari bahwa pembentukan karakter tidak terjadi secara instan, tetapi melalui proses belajar, kesalahan, dan perubahan diri secara terus-menerus. Dengan menerapkan etika dan nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari, saya menjadi lebih bertanggung jawab dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi orang di sekitar saya. Sekian video sharing pengalaman iman dari masing-masing kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya